Halo Bapak dan Ibu semua, saya Putra, fasilitator pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Dengan pengalaman kurang lebih 3 tahun bersama dengan Indonesia Mengajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada Bapak Ibu semua perihal langkah kita sebagai orang dewasa dalam memahami proses perkembangan remaja yang saya kutip dari web positivepsychology.com. Oke, sebelum lebih lanjut, saya ingin Bapak dan Ibu semua siapkan satu lembar kertas dan satu alat tulis. Boleh pensil ataupun pena. Pada permukaan kertas tersebut, silakan Bapak Ibu gambarkan satu sosok remaja. Bebas, boleh laki-laki ataupun perempuan. Aktivitasnya pun tidak ada ketentuan khusus. Sembari menggambar, Bapak Ibu boleh menjeda video ini. Selanjutnya, silakan tuliskan 10 kata yang Bapak Ibu anggap dapat menggambarkan tentang remaja yang sudah Bapak Ibu goreskan dalam kertas tadi. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang menuliskan kata-kata seperti labil, cari teman, suka main, ataupun malu-malu kucing. Nah, apa benar kata-kata tersebut menggambarkan tentang sosok seorang remaja? Yuk kita pelajari lebih lanjut tentang hal ini. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson mengusulkan bahwa kepribadian kita berkembang melalui 8 tahap, dari bayi hingga usia tua. Beliau berpendapat bahwa pengalaman sosial berharga sepanjang hidup. Dengan setiap tahap dikenali oleh konflik spesifik yang kita hadapi antara kebutuhan psikologis kita dan lingkungan sosial sekitar kita. Untuk menjadi anggota masyarakat yang berfungsi penuh dan percaya diri, kita harus berhasil menyelesaikan setiap tahap dan menyelesaikan dua keadaan yang saling bertentangan. Misalnya, kepercayaan versus ketidakpercayaan dan otonomi versus rasa malu. Ketika kita berhasil, kita memperoleh kekuatan dan kepribadian yang sehat. Kita menjadi terbiasa dan lebih siap menghadapi tantangan di kemudian hari. Kegagalan di sisi lain menyebabkan kesulitan menavigasi masa depan kita dan berdampak mendalam pada rasa diri kita, kepribadian kita, seolah kita akan merasa tidak mampu dalam menghadapi tantangan. Diagram berikut menggambarkan 8 tahap psikologi Erikson dan tantangan yang paling relevan pada tahap-tahap tertentu dalam kehidupan. Khusus di video kali ini, kita akan membahas hanya sampai tahapan perkembangan psikososial remaja ya, Bapak Ibu. Pada tahap pertama model psikososial Erikson, masa bayi sangat penting bagi perkembangan psikososial kita. Selama 18 bulan pertama, kita merasa tidak yakin dengan dunia tempat kita berada dan harus mengembangkan kepercayaan dasar. Bagaimanapun, kita sepenuhnya bergantung pada pengasuh kita untuk kehangatan, cinta, stabilitas, dan pengasuhan. Jika pengasuh kita dapat diandalkan dan dapat diprediksi, kita memperoleh kepercayaan diri, rasa aman, dan perasaan aman di dunia. Jika kepedulian tidak konsisten dan tidak dapat diandalkan, maka kepercayaan akan gagal. Misalnya, ketika pengasuh menolak kita, gagal memenuhi kebutuhan kita, ataupun tidak terikat secara emosional, kita mungkin menyimpulkan bahwa kita tidak bisa bergantung pada orang dewasa. Kegagalan pada tahap pertama mengakibatkan berkembangnya ketakutan, ketidakpercayaan, kecurigaan, kecemasan, dan pada akhirnya keyakinan bahwa dunia tidak dapat diprediksi. Kita mungkin menjadi cemas, percaya bahwa kita tidak memiliki kendali atau pengaruh terhadap lingkungan kita. Keseimbangan yang baik antara kepercayaan dan ketidakpercayaan berarti kita tetap terbuka dengan pengalaman, namun tetap waspada terhadap potensi bahaya. Lagi pula, tidak mungkin dan tidak disarankan bagi seorang anak
untuk sepenuhnya percaya atau kurang percaya. Kesuksesan dalam tahap pertama mengarah pada keutamaan harapan. Perasaan bahwa apapun krisis yang kita hadapi, akan ada seseorang di sekitar kita yang memberikan dukungan dan bantuan. Tahap kedua berfokus pada anak usia dini, 18 bulan hingga 3 tahun. Ketika kita memperoleh kemandirian dan peningkatan persepsi kendali atas keterampilan fisik kita, meskipun pada tahap awal perkembangan, kita mulai mengembangkan rasa kontrol pribadi yang lebih tinggi dan memperoleh perasaan mandiri. Biasanya pada masa ini, orang tua, guru, dan pengasuh mulai memberikan anak-anak beberapa pilihan, membiarkan mereka melakukan tindakan sendiri. Oleh karena itu, kita menjadi semakin mobile dan berkembang secara fisik, menegaskan kemandirian kita, mengenakan pakaian sendiri, bermain dengan teman-teman sebaya, dan mainan lainnya. Menurut Erikson, latihan buang air besar atau air kecil sangat penting untuk mempelajari pengendalian fisik dan pada akhirnya pengembangan otonomi. Keberhasilan dalam fungsi tubuh dan pengambilan kendali atas pilihan-pilihan sederhana mengarah pada rasa kekuatan pribadi, perasaan otonomi, dan peningkatan kemandirian, dan rasa mampu bertahan hidup yang lebih besar di dunia. Selama tahap kedua, orang tua harus mengharapkan dan mendorong anak mereka untuk mengeksplorasi batasan, dengan lembut mengembangkannya dan menghindari kritik ketika mereka gagal. Perasaan aman dan kepercayaan diri yang dihasilkan sangat penting untuk kemajuan kita pada tahap selanjutnya dan mengarah pada kontrol kemauan. Namun, jika kita terlalu dikritik dan dikendalikan atau dilarang untuk menonjolkan diri, kita mungkin merasa tidak mampu bertahan hidup, kurang percaya diri, dan terlalu bergantung pada orang lain. Keseimbangan yang tepat antara rasa malu, keraguan, dan otonomi sangat penting bagi keutamaan kemauan. Anak percaya bahwa mereka dapat bertindak dengan niat dibandingkan mengalami perasaan tidak mampu dan ragu. Oke, kita masuk ke tahap ketiga. Perkembangan psikososial Erikson terjadi selama prasekolah antara usia 3 dan 5 tahun. Pada titik ini terjadi konflik antara inisiatif dan rasa bersalah. Kita belajar untuk menegaskan diri kita sendiri dan biasanya mulai mengarahkan permainan dan interaksi sosial. Bagi orang tua kita, perilaku kita mungkin tampak kuat, terlalu asertif, atau bahkan agresif. Namun kita masih mengeksplorasi keterampilan intrapersonal kita. Jika kita terlalu dibatasi dalam melakukan eksplorasi, baik melalui kontrol orang tua atau melalui peningkatan kritik, kita dapat mengembangkan rasa bersalah. Demikian pula, meskipun pertanyaan terus-menerus pada tahap ini terkadang melelahkan, jika kita dibatasi oleh pengasuh, kita mungkin menganggap diri kita sebagai pengganggu dan menghambat interaksi kita dengan orang lain. Namun jika berhasil dalam tahap ketiga ini, kita belajar untuk merasa mampu, aman, dan berinisiatif. Jika kita gagal, kita mungkin merasa bersalah dan ragu pada diri sendiri, serta kecil kemungkinannya untuk memimpin. Keberhasilan pada tahap ketiga ini sangat penting dalam membangun kesadaran akan tujuan, bukan perasaan bersalah. Namun, keseimbangan antara inisiatif dan rasa bersalah tetap menjadi kunci dalam mengembangkan pola pikir yang sehat. Pada tahap keempat, teori psikososial Erikson, usia 5 hingga 12 tahun, kita tenggelam dalam dunia pendidikan. Belajar membaca, menulis, dan memecahkan teka-teki matematika. Guru memainkan peran penting dalam kelanjutan pertumbuhan kita dalam tahap ini. Pada satu saat yang sama,
kelompok teman sebaya, dan interaksi sosial semakin relevan dalam perkembangan harga diri kita. Dan perasaan bangga muncul ketika kita berhasil melakukan atau menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita. Memang benar, mendapatkan pengakuan merupakan faktor yang memotivasi. Dan kita segera belajar mengaitkannya dengan menunjukkan kompetensi spesifik yang dihargai oleh rekan-rekan kita dan orang dewasa pastinya. Selama tahun-tahun ini, tuntutan terhadap kita semakin meningkat. Menjadi penting bagi kita untuk belajar bagaimana menangani banyak ekspektasi sosial dan akademis. Jika berhasil, pengembangan mengarah pada keutamaan kompetensi, sedangkan kegagalan dapat mengakibatkan rasa rendah diri, di mana kita merasa tidak mampu melakukan keterampilan tertentu. Dan keseimbangan pada tahap 4 ini mengarah pada rasa pencapaian dan kompetensi. Dan kita mulai percaya pada kemampuan kita untuk menangani situasi yang ada dan situasi yang baru tentunya. Belajar dari kegagalan bisa menjadi elemen penting dalam pendewasaan kita yang mengarah pada pengembangan kesopanan. Sementara kesuksesan memenuhi kebutuhan psikologis dasar kita akan perasaan kompeten. Nah, tahap yang kita akan bahas terakhir ini adalah masa remaja. Mungkin dapat menjadi masa yang menakutkan, baik bagi remaja itu sendiri maupun orang tuanya. Peluang, pengalaman, dan perubahan baru pada tubuh dan pikiran sangat penting bagi kesadaran kita akan siapa diri kita dan mempunyai pengaruh besar pada masa dewasa kita. Tahun-tahun formatif ini, usia 12 hingga 18 tahun, memberikan eksplorasi keyakinan, tujuan, dan nilai-nilai yang berharga dan mendalam, sambil mencari identitas pribadi dan perasaan diri. Transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa sangatlah penting. Kita menjadi semakin mandiri dan mulai mempertimbangkan karir, keluarga, teman, dan tempat kita di masyarakat. Menurut Erikson, tahap kelima perkembangan psikososial ini ada antara moralitas dan yang dipelajari oleh anak-anak dan etika yang harus dikembangkan oleh orang dewasa. Oleh karena itu penting bagi kaum muda untuk mempelajari peran-peran yang dapat kita ambil setelah dewasa, termasuk secara seksual, seiring dengan perubahan citra tubuh kita. Kesuksesan mengarah pada keyakinan bahwa kita tetap setia pada diri kita sendiri yang diungkapkan berdasarkan kesetiaan. Erikson mengklaim bahwa kita tumbuh ke dalam tubuh kita dan mulai membentuk identitas kita sebagai hasil dari eksplorasi yang berkelanjutan. Dan dengan dorongan yang penguatan yang tepat, kita bergerak menuju peningkatan kemandirian dan rasa kontrol dan diri kita yang lebih kuat. Jika tidak berhasil, ketidakmampuan kita untuk menciptakan rasa identitas dalam masyarakat ini, siapa saya? Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan ketika sudah tua, akan mengakibatkan kebingungan dan rasa rendah diri. Kegagalan ini hanya dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidakpastian pada diri kita sendiri, masa depan kita, dan di mana kita berada. Keberhasilan pada tahap 5 ini menurut Erikson mengarah pada kesetiaan, keselarasan dengan standar dan harapan kelompok sosial tempat kita berada. Bagaimanapun, kesadaran kita akan diri dihasilkan dari interaksi sosial ini dan sangat penting dalam keseimbangan antara identitas dan kebingungan. Pada akhirnya, identitas memberi kita rasa diri yang terintegrasi, menghindari krisis identitas yang akan bertahan sepanjang hidup kita, memandu cara kita berperilaku dan apa yang kita yakini. Meskipun teori perkembangan psikososial Erikson sangat berpengaruh, teori ini mendapat beberapa tantangan maksud saya, termasuk rentang usia untuk setiap tahapan mungkin tidak tepat.
ataupun pencarian jati diri mungkin terjadi berkali-kali sepanjang hidup kita, atau tidak hanya pada masa remaja. Pertanyaan bagaimana individu menyelesaikan konflik dan melanjutkan ke tahap berikutnya, mekanisme tunggal yang universal sepertinya tidak mungkin terjadi. Karyanya merupakan teori terobosan psikososial, membawa pada rekonseptualisasi tentang bagaimana kita berkembang sebagai manusia, dan kesadaran bahwa kita terus tumbuh sepanjang hidup, tidak hanya di tahun-tahun awal. Namun demikian, kita harus menyadari bahwa model tersebut merupakan alat yang berguna dan bukan teori yang dapat diuji. Teori ini memberi sebuah lensa yang melaluinya kita dapat meninjau transformasi seumur hidup kita. Bukan serangkaian langkah yang ditentukan, namun kekuatan terbesar model ini adalah kemampuannya untuk menghubungkan transformasi psikologis kita mulai dari kelahiran fisik hingga kematian nantinya, serta mengatasi konflik di sepanjang proses tersebut. Gunakan model Erikson bersama dengan alat pengembangan pribadi yang disediakan sebagai cara untuk melihat pertumbuhan manusia dari waktu ke waktu, menawarkan analisis mendalam dan fokus untuk dialog dan penemuan diri. Nah, kita sebagai orang dewasa bisa membantu anak-anak remaja yang ada di sekitar kita, mungkin anak-anak kita sendiri ataupun murid, buat bapak ibu yang berprofesi sebagai guru, agar nantinya mereka akan lebih terarah seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Saya harap saya bisa berbagi lebih banyak untuk bapak dan ibu sekalian. Saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan semoga kita bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri, terima kasih.